Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayuhas muslimun al-khadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayyuhal khudur rahimakumullah. Perdamaian, inilah yang akan kita kupas. Wasulhu khairun, indahnya perdamaian. Kurang lebih 17 menit ke depan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap orang pasti mendambakan namanya kedamaian. Perdamaian begitu urgen dan berharga bagi setiap manusia. Perdamaian tidakkah mungkin lahir dari kekerasan fisik. Perdamaian mustahil terwujud melalui kebencian. Bahkan perdamaian tidakkah mungkin lahir dari kekuatan senjata, perang rudal, bom nuklir, seperti yang terjadi di Timur Tengah, khususnya Iran melawan Israel, begitu juga Gaza, Palestina, Yaman. Kurang lebih 3 bulan, jumlah korban yang meninggal kurang lebih 100.000 jiwa. Jumlahnya korban tersebut termasuk anak-anak dan wanita, disebabkan karena tidak ada juru damai di negeri itu. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diberikan otoritas untuk menjadi juru damai, tetapi tidak punya nyali untuk mendamaikan negeri yang bertikai. Allah menghidupkan, manusia kejam memusnahkan. Sungguh besar dosanya orang-orang yang melakukan genosida di negeri tersebut. Wa man yazlim minkum, barang siapa yang menggunakan kekuatannya untuk membunuh, nuzikuhu azaban kabira, tunggu di yaumil mizan akan diberikan bencana besar bagi orang yang kejam itu. Sekali lagi, kebencian tidak akan pernah muncul melalui kebencian, tetapi
perdamaian itu lahir melalui mahabbatun, cinta kasih. Perdamaian itu akan lahir melalui ruhama'u bainahum, berkasih sayang satu sama lain. Perdamaian terwujud adanya saling pengertian dan kerja sama. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saking pentingnya namanya perdamaian, banyak sekali ayat yang telah menganjurkan kita semuanya ketika melihat konflik, maka tampillah menjadi juru damai. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10, wa in ta'ifatani minal mu'minina ikhtatalu, jikalau melihat orang, jikalau kalian melihat orang beriman, dua golongan bertikai, fa aslihu bainahuma, maka tampillah kalian sebagai juru damai. Fa in bagat ihdahuma alal ukhra, jikalau salah satunya itu justru menggunakan kekuatannya, tidak mau berhenti untuk berkonflik, tidak mau berhenti untuk membunuh, faktulu atau faqatilu, borongi, silakan musuhi mereka. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Bagaimana Islam memberikan konsep tentang perdamaian? Sesuai namanya, Islam namanya adalah aslama yuslimu islaman. Masya Allah, banyaknya agama, tetapi agama Islam menyuruh kita untuk menabarkan namanya kedamaian. Ketika kita bertemu, Assalamualaikum, semoga keselamatan diperuntukkan kepada kalian. Warahmatullahi, semoga kalian diberikan rahmat di sisimu. Wabarakatuh, dan semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Betul-betul Islam ini al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Padahal kita mulanya ini adalah umat yang satu. Al-Quran sendiri mengingatkan itu. Kanan nasu ummatan wahidah. Sebelumnya kalian itu adalah umat yang satu. Karena suka berselisih, suka berkonflik, fa'abathallahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin, maka diutuslah Nabi dan Rasul untuk mendamaikan kalian. Oleh karena itu hadirin sekalian, perdamaian selalu dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda di depan sahabat-sahabatnya, ala ukhbirukum bi afdal min darajatil salati, wahai sahabatku, mau enggak kalian aku beritakan ada satu perbuatan yang paling terhebat dari menunaikan sholat. Wasyami, lebih utama daripada berpuasa. Wassodaqati, dan lebih indah dari mengeluarkan sedekah. Qalu bala, sahabat itu justru menjawab, kami sangat senang. Apa itu ya Rasulullah? Beliau berkata, islahu zatil baini, ketika kalian melihat orang yang berkonflik, tampillah menjadi juru damai. Setiap kali Rasulullah mau perang, berkali-kali beliau melakukan perang, tetapi tidak langsung beliau menancapkan pedangnya. Justru dipanggilnya itu pemimpin-pemimpin lawan, diajak untuk berdamai, diajak untuk berislam. Kecuali musuh itu enggan untuk berdamai, maka barulah
Rasulullah melakukan peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mempraktekkan ketika hijrah ke Madinah, dua suku tidak pernah berhenti bertikai. Puluhan tahun suku itu, suku Aus dengan suku Khazraj. Bayangkan puluhan tahun bertikai sehingga dua suku ini tidak memiliki pemimpin. Kenapa? Setiap kali diangkat pemimpin mati sih. Kenapa? Tidak ada juru damai. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama dilakukan beliau adalah mendamaikan kedua suku tersebut. Penduduk Kubah pernah juga saling serang batu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat, izhabu bina nuslihu bainahum. Ayo kita pergi ke penduduk Kubah untuk mendamaikan dua golongan yang konflik. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, peletakan batu Hajar Aswad, Masya Allah, 12 suku bertikai. Bayangkan, gara-gara semua suku itu menginginkan agar pemimpinnya itu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa yang terjadi? Bani Quraisy, Bani Hasim, Bani Kinana, Bani Ka'ab, Bani Aus, Khazraj saling melakukan pertumpahan darah. DJ gaga jauh. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Puluhan tahun, sehingga salah seorang bernama Abu Umayyah bin Mughirah berkata, "Pakuhi, satu-satunya kita meminta pertolongan. Siapa yang paling pertama masuk ke dalam masjid nanti, kita serahkan bagaimana menyelesaikan konflik ini." Tiba-tiba yang paling pertama masuk ke masjid itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau mendekat kepada golongan yang konflik, apa yang terjadi? Ternyata semuanya menginginkan supaya batu itu pimpinannya meletakkan di tempatnya Hajar Aswad. Rasulullah mendapat ilham, pakuihe, dibukanya serbannya beliau, lalu beliau mengangkat batu itu di atasnya serban, lalu beliau berkata, semua pemimpin, semua pegang ini serban, coba angkat semua, semuanya suku. Begitu mendekati peletakan Hajar Aswad, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tangan mulianya meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Inilah pekerjaan yang paling terindah. Perjanjian Hudaybiyah pun demikian. Piagam Madinah juga seperti itu. Tujuannya semuanya adalah menginginkan supaya konflik itu bisa berhenti disebabkan karena munculnya namanya juru damai. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lagi-lagi Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang oleh saudara kandungnya, dibuang ke sumur, apa yang terjadi? Cuma Allah memelihara Yusuf. Kurang lebih 10 tahun dipisahkan keluarga Yusuf dengan bapaknya, juga saudara-saudaranya. Begitu dipertemukan, Allah mempertemukan ayahnya Yusuf, Allah mempertemukan saudaranya Yusuf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf terhadap saudaranya diabadikan di dalam Al-Quran. Qala la tafriba alaikumul yaum. Wahai saudaraku yang pernah membuang aku di sumur, hari ini tidak ada cercaan. Saya mau berdamai dengan kalian. Indah sekali Bapak sekalian.
kasus ijazah palsu belum juga selesai hingga kini. Masih berpolemik hadirin sekalian, mencoreng nama bangsa saja. Anak bangsa terus-terusan berkonflik. Kita tidak tahu mana kawan, mana lawan. Saling tuding, saling menghina, saling mengolok-olok. Hanya gara-gara ijazah palsu. Mestinya negara tampil sebagai juru damai. Negaralah yang punya otoritas untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Negara tidak boleh berdiam. Wahai Bapak TNI, jadilah juru junding, juru damai. Wahai Bapak Kepolisian, jadilah wasit yang adil. Damaikanlah dua rakyatmu yang sedang bertikai sekarang ini. Dan ingat, jangan berat sebelah. Menyegerakan urusan perdamaian adalah mutlak. Izhabu bina nuslihu bainahum. Setiap kalian itu melihat konflik, maka tampillah untuk mendamaikan dua golongan yang berseteru. Sekali lagi hadirin sekalian, jangan melihat anak bangsa terus-terusan bertikai seperti ini. Pemali, menangkan yang benar dan hukum yang bersalah. Jangan beri ruang orang jahat tinggal di negeri ini, tidak ada gunanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lam yazal qailan alima, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal mayyitun. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma jal hazihil baldatana Indonesia wa sairal biladil Islam aminatar rakhiyah. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, fi Gaza, fi Iran, fi Yaman, wa saira biladil muslimin. Waghfazhum warhamhum wa thabbit aqdamahum. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa'i wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ghafir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azimal jalil yazkurukum yazkuru min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.